Halo pemirsa setia, kita langsung masuk ke pembahasan mendalam episode 129 Beri Cinta Waktu yang tayang hari ini. Episode ini benar-benar campur aduk. Ada manisnya gula, tapi ada juga pahitnya konspirasi. Cerita dibuka dengan momen yang bikin kita semua senyum-senyum sendiri. Akhirnya ada titik terang di hubungan Trian dan Adila. Trian terlihat begitu sumringah, wajahnya cerah banget, kayak anak kecil yang baru dapat mainan baru. Kenapa? Karena ternyata Adila setuju dan bahkan sangat antusias untuk pergi bulan madu. Trian sempat menggoda Adila dengan bertanya, "Emang kamu beneran mau ya sayang?" Dan jawaban Adila itu loh, cerdas banget. Dia malah balik tanya, "Emangnya kamu nggak mau?" Wah, jelas dong Trian mau banget. Trian sadar kalau mereka terus-terusan nunggu situasi aman dan tentram, yang namanya bulan madu itu cuma bakal jadi wacana selamanya. Masalah kan datang silih berganti, jadi ya gas aja lah sekarang. Saking senangnya, Trian refleks memeluk Adila erat-erat di tempat umum. Ekspresi Trian itu benar-benar priceless, kegirangan luar biasa. Tapi namanya juga tempat umum, banyak mata yang memandang. Orang-orang di sekitar situ mulai senyum-senyum melihat tingkah pasutri ini. Adila yang sadar jadi pusat perhatian langsung malu-malu kucing dan melepaskan pelukan Trian. Tapi jujur, kita yang nonton ikutan baper kan? Kemesraan mereka berlanjut ke sesi belanja. Namanya perempuan, kalau belanja pasti lupa waktu dan lupa kondisi kaki. Setelah putar-putar mall, Adila mulai mengeluh kakinya pegal, apalagi dia pakai heels. Dan disinilah jiwa suami idaman Trian keluar. Tanpa ragu sedikit pun, Trian langsung menggendong Adila. Bukan cuma digendong biasa, Trian memperlakukan Adila layaknya seorang ratu, atau malah seperti anak kecil yang disayang banget. Trian membawa Adila sampai ke parkiran sambil digendong. Di jalan, Trian malah iseng ajak Adila muter-muter mobil, bercanda tawa, seorang dunia cuma milik mereka berdua. Adila yang awalnya malu, akhirnya ketawa lepas melihat kelakuan suaminya. Momen ini manis banget, sampai akhirnya Trian menurunkan Adila dan langsung ngos-ngosan kecapean. Ya iyalah, gendong istri keliling parkiran, lumayan juga olahraganya ya Mas Trian. Tapi kita harus tarik napas dulu, karena scene selanjutnya mengubah mood kita 180 derajat. Kita beralih ke sisi gelap, ke markas Aditya. Di sebuah ruangan tertutup, Aditya sedang mengadakan rapat serius dengan Nina dan anak buahnya. Suasananya tegang. Di sana ada dua orang laki-laki karyawan Nirwana yang tampak ketakutan. Ternyata dua orang malang ini dipersiapkan untuk menjadi kambing hitam. Aditya dengan kejamnya menyusun skenario di mana dua orang ini harus mengakui bahwa merekalah yang menggelapkan uang 300 miliar itu. Mereka tentu saja menolak. Siapa sih yang mau masuk penjara menggantikan kesalahan orang lain? Tapi di hadapan Aditya, kata tidak itu tidak berlaku. Mereka dipaksa, ditekan, dan tidak punya pilihan selain mengikuti skenario busuk Aditya untuk menjadi tumbal. Ini benar-benar momen yang bikin kita geram melihat betapa liciknya Aditya mengorbankan orang kecil demi ambisinya. Beralih dari ketegangan kantor, kita masuk ke ketegangan psikologis yang dialami Naura. Naura sedang bersama Rama dan situasinya sangat kacau. Rama terlihat murka besar, matanya nyalang penuh amarah setelah mengetahui fakta bahwa Naura lah pelaku penusukan itu. Naura menangis, memohon ampun. "Maafin aku nggak sengaja." Rama yang sudah gelap mata mengambil sebuah pisau. Dia berteriak, "Jadi kamu sengaja nusuk aku di sini?" Dan dengan nekat, Rama mengarahkan pisau itu untuk menyakiti dirinya sendiri. Naura histeris. Dia berteriak memanggil nama Dani, memohon agar Dani tidak meninggalkannya. Tangisannya pecah, rasa bersalah menghantuinya. Namun syukurlah, ternyata semua kejadian mengerikan itu hanyalah mimpi buruk Naura. Naura terbangun dengan napas terengah-engah. Di sampingnya Dani yang asli, yang kondisinya baik-baik saja, berusaha menenangkan Naura. Dani menyadarkan Naura kalau itu cuma bunga tidur. Tapi jelas, mimpi ini adalah manifestasi dari ketakutan terbesar Naura akan kehilangan orang yang dicintainya karena dosa masa lalunya. Sementara itu, teror kembali menghantui Adila. Kali ini lebih personal. Adila menerima pesan ancaman misterius di ponselnya.
isinya bikin merinding. Kita lihat siapa yang lebih cepat. Apakah kamu bisa menyelamatkan papamu? Jantung Adila rasanya mau copot. Pikirannya langsung tertuju pada Pak Samsum. Tanpa pikir panjang, Adila kabur dari kantor, memacu kendaraannya pulang ke rumah ayahnya. Di kepalanya cuma ada satu hal, selamatkan Bapak. Sampai di rumah, Adila makin panik karena rumah kosong. Dia gedor-gedor pintu, panggil-panggil, tapi nggak ada jawaban. Telepon pun nggak diangkat. Rasa takut kehilangan ayahnya memuncak. Tapi kemudian, sebuah motor berhenti. Ternyata, itu Pak Samsul dan Bu Dini yang baru pulang dari pasar. Ya ampun, Adila langsung lemes saking leganya. Dia memeluk ayahnya erat-erat. Wajah Adila masih pucat pasi, tapi dia memilih untuk tidak menceritakan soal ancaman itu supaya ayahnya nggak kepikiran. Ternyata Pak Samsul baik-baik saja. Momen lucu sedikit terjadi saat Bu Dini keluar bawa makanan. Bu Dini bilang, tadi ada tetangga baru, Bu Winarsih nganterin makanan. Jadi orang yang dilihat Pak Samsul di trailer sebelumnya dengan wajah kaget, itu ternyata cuma tetangga baik hati yang nganter makanan. Kita semua kena prank sama trailernya. Kirain penjahat, ternyata tetangga baik hati. Setelah memastikan ayahnya aman, Adila kembali ke rutinitas kantor. Di sini ada sedikit scene manis lagi sebagai penetralisir ketegangan. Trian datang ke ruangan Adila bawa camilan. Tanpa aba-aba, Adila langsung memeluk Trian dari belakang. Back hug. Trian kaget. Tumben banget kamu kayak gini, Yang. Adila cuma diam menikmati pelukan itu. Trian pun tersenyum dan bilang, boleh banget kok. Mau peluk yang lama juga nggak apa-apa. Duh, jawaban Trian ini loh, sederhana tapi bikin nyaman. Adila sepertinya butuh sandaran setelah teror mental yang dia alami seharian tadi. Tapi dia masih menyembunyikan soal ancaman itu dari Trian, karena nggak mau suaminya ikut cemas. Malam harinya, setelah pulang kerja dengan penuh kemesraan di mobil, Trian memutuskan untuk mengambil langkah besar. Dia menemui Andra. Ini konfrontasi yang kita tunggu-tunggu. Trian dan Andra duduk berdua, bicara dari hati ke hati sebagai kakak beradik. Trian akhirnya menanyakan langsung perihal uang 300 miliar yang hilang. Wajah Andra tampak syok mendengar tuduhan itu. Dengan mata berkaca-kaca, Andra berusaha meyakinkan Trian. Kak, aku nggak mungkin melakukan itu. Aku nggak tahu apa-apa soal uang itu, apalagi menikmatinya. Mana mungkin aku tega menghancurkan perusahaan kakak. Andra bahkan sampai bersumpah di depan Trian. Nah, di sini kita sebagai penonton dibuat bingung. Ekspresi Andra itu loh, terlihat sangat tulus dan lugu. Apakah Andra benar-benar jujur, atau ini semua adalah bagian dari skenario besar Aditya? Kita tahu kan istilah ormis yang sering kita curigai? Jangan-jangan Andra memang bersekongkol dengan Aditya, berpura-pura jadi korban supaya Trian percaya. Atau Andra memang korban fitnah yang sebenarnya? Jujur, wajah polos Andra bikin kita ragu buat nuduh dia. Tapi di sinetron ini, plot twist bisa terjadi kapan saja. Dan benar saja, scene ditutup dengan sebuah misteri baru. Saat Andra hendak pergi, ponselnya berbunyi. Dia mengangkat telepon itu dan ekspresinya langsung berubah drastis menjadi kaget dan tegang. Dia cuma bilang satu kata, "Apa?" Siapa yang menelepon Andra? Apakah itu kabar tentang dua kambing hitam yang baru saja ditangkap karena mengaku menyelundupkan 300 miliar itu? Kalau benar Andra kaget karena berita itu, berarti kemungkinan besar Andra memang tidak tahu apa-apa soal rencana Aditya. Tapi kalau dia kaget karena hal lain, wah, teka-teki ini makin rumit. Episode hari ini benar-benar paket lengkap. Romantisnya dapat, tegangnya dapat, misterinya makin menjadi-jadi. Hubungan Adila dan Pak Cahyadi juga makin panas dengan adanya ancaman-ancaman itu. Kira-kira bagaimana nasib Andra selanjutnya? Dan apakah Trian akan percaya sepenuhnya pada adiknya? Jangan sampai kelewatan episode besok, karena sepertinya konflik akan semakin memuncak. Terima kasih banyak sudah menyimak alur cerita hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung sinetron kesayangan kita ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.